Tapi kalau untuk Liverpool mungkin akan ada sedikit rotasi kali ya. Nah, nanti akan kita jelaskan di base bacotin gitu. Ha! Hai guys, jumpa lagi dengan kita dengan bacotin FPL Indonesia. Udah lama banget kayaknya, kemarin kita juga nggak tag nih karena bertepatan dengan minggu-minggu sibuk ya, persiapan untuk makan opor ayam. Tapi sebelumnya mohon maaf lahir batin dulu nih buat para bacoters ya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung atas omongan kita dan ya begitulah. Banyak dosa lu Mi sama netizen ngata-ngatain MU soalnya. Ah, gue kan nggak pernah ngatain MU, lu yang ngatain gua. Gimana sih lu? Tapi by the way, ini udah masuk season akhir ya. Artinya memang sudah di game ke-38 yang artinya sudah 3 musim kita 3 musim ya? Iya, 3 musim. 3 musim. Ah, 3 musim. 3 musim konsisten lah kita menemani kalian gitu. Mudah-mudahan di tahun depan masih tetap ada lagi lah kitanya. Oke. Untuk di game week puncak ini ada yang seru nih pastinya dan persaingan juara itu ditentukan di game week terakhir. Manchester United, Manchester City dan Manchester City dan Liverpool. Gak apa-apa, ada Manchesternya sedikit biar bisa mengobati ini gue lah, kegalauan gue. Tapi gini perebutan juara ini pastinya juga berpengaruh banget ya di penyusunan tim IPL kita ya di game ke-38 karena ada beberapa aset yang harus kita perhatikan gitu. Khususnya untuk City dan Liverpool. Tapi kalau City kan udah nggak masuk di final champion ya, jadi mungkin bisa lebih fokus untuk kejuaraan. Tapi kalau untuk Liverpool mungkin akan ada sedikit rotasi kali ya. Nah, nanti akan kita jelaskan di base bacotin gitu. Dan yang mungkin bisa jadi opsi lagi kalau menurut gua ya, kita bisa ke bawah ke dasar klasemen ya, artinya masih ada beberapa tim yang masih berpeluang lolos dari zona degradasi. Mungkin kita bisa melirik aset tersebut. Oke, langsung masuk aja. Ada 2 segmen yang akan kita jelaskan ke kalian, yaitu pertama ada strategi transfer dan yang kedua adalah base bacotin. Dimulai dulu dari strategi transfer. Oke, gimana lu, Rak? Strategi transfer lu? Oke, jadi strategi transfer gue kalau misalkan dilihat sekarang dari komposisi tim sih ya emang bener yang tadi lo bilang nih. Kita incer aset-aset yang pertama City Liverpool, terus juga Leeds Burnley yang berjuang dari zona degradasi dua-duanya. Kebetulan Everton juga udah berhasil ini ya semalam sudah berhasil memastikan bahwa mereka akan tetap stay di Liga Inggris. Kabar ya, Bay? Iya, walaupun perayaannya kayak juara aja. Iya, penontonnya langsung penuh kan masuk ke dalam lapangan kan. Udah kayak juara Europa League. Nah, kalau gue sih dari komposisi yang sekarang sebenarnya pengen ini sih, pengen nambah aset depth-nya Liverpool. Cuman kalau misalkan lihat komposisinya itu gue lebih butuh di midfieldernya dan kebetulan itu Jota gue pengen ambil Luis Diaz untuk menggantikan Coutinho di tim gue itu karena kan Coutinho lawannya City ya, dan ya walaupun ada peluang juga untuk Coutinho bisa bersinar sih karena kan Coutinho juga salah satu big game playernya Aston Villa ya, dan City pasti akan main terbuka juga, cuman gue lebih pede di si Diaz lawan Wolves ya. Jadi gue ambil Diaz untuk di game week 38, game week terakhir ini nih gitu. Percaya loh sama Diaz lu? Percaya gue. Oke. Soalnya udah punya KDB juga sih gitu. Oh gitu. Aduh, siap-siap gue deh. Takut gue. Oke. Masih ada lagi nggak lo? Gimana? Udah gue itu doang. Oke. Transfer gue satu doang. Kalau strategi transfer gue ya, kemarin gue melakukan transfer itu sebelumnya ya, gue masukin Iki Anakyo,
dan ternyata nggak berkontribusi banyak. Kayaknya gue nggak tahu nih, Rodgers kayaknya nggak senang sama nih bocah nih. dari double game week cuma 2 loh poinnya. Jadi harapan gue kemarin itu setidaknya ada 4 poin atau 6 poin lah buat Ike Anacho ya, tapi memang cuma 2 poin. Dan di game week terakhir ini ya udahlah, gue sayonara sama aset satu ini, kemudian gue ganti ke Tony. Itu udah gue lakuin transfernya. Untuk Tony gue berharap banyak nih di game week terakhir ini. Dan kemudian gue kepikiran lagi nih karena punya Salah ya. Ini agak riskan nih karena feeling gua dia kan masih pemulihan cedera ya, setahu gua ya. Dan mungkin pun kalau misalkan fit itu nggak main 90 menit gitu. Jadi mungkin bakal dirotasi untuk persiapan final ya, final Champions League. Gua mungkin bakal kemungkinan besar gua mantau dulu nih sampai akhir deadline. Mungkin bisa memasukkan KDB. Jadi Salah gua transfer out. Gue melakukan transfer haram, masukkan KDB, gitu aja sih. Dan mungkin bisa jadi untuk pemilihan kapten ya akan banyak di sini nih, di Asset City, di KDB ya. Kalau misalkan Salah berpotensial rotasi. Kalau lu gimana, Bay? Memenuhi squad lu dengan City? Apa gimana? Gak mungkin dong. Gue juga nggak ngelihat ya Manchester City bakal menang di mana gitu pertandingannya game 38. Ya. Gue cuma ngelihat seri ataupun kalah soalnya. Wede, optimis. Oh iya, gue lupa lawan terakhirnya City kan Aston Villa nih, ada agennya Liverpool di situ, Son. Merusak dari dalam tuh. Iya. Iya, sebenarnya sih kalau di game week terakhir ini udah penentuan terakhir aja, kita pengen ngamanin posisi atau pengen bermain gila aja. Sekarang udah opsinya udah gitu aja. Bereksperimen segala macam atau pengen ngamanin posisi gitu. Nah, gue kayaknya agak lebih bereksperimen sih. Nggak apa-apa agak bias karena udah di terakhir-terakhir gue juga pengen nonton satu pertandingan itu. Jadi nggak kepecah juga. Oleh sebab itu gue nggak ada pemain Manchester City. Bahkan gue punya Cancelo bakal gue cadangin. Sepertinya bakal kemasukan sih sama Aston Villa ya. Anjir, Cancelo dia cadangin, anjir, sakit. Ya mungkin agak bias ya. Bias banget. Iya, gue agak bias ya memang. Tapi ya udah di game week terakhir ini gue udah main agak nutup mata. Cuman gue milih pemainnya yang tetap berpotensi. Gue mengeluarkan Salah karena Jurgen Klopp ngomong sendiri, Van Dijk, Salah mungkin nggak mau diambil resiko banyak. Start cuman buat ritme kayaknya nggak mulai dari awal gitu, kemungkinan besar dari bench. Jadi gue tukar Salah dengan Mane seperti start karena ada kemarin di midweek, harusnya Liverpool bakal fighting dari awal, kalau bisa nyetak 1 gol cepat pasti banyak gol, harapannya seperti itu. Liverpool. Setelah itu gue Raphinha gue ganti ke Bowen. Kenapa Bowen? Dia lagi on fire. Kelihatan kemarin main Brighton kalau di kandang kan kontrol bola, bisa counter attack juga dari West Ham-nya. Dan juga kalau MU kalah sama Crystal Palace dan West Ham bisa menang, West Ham bakal berangkat ke Europa League. Jadi MU yang bakal main ke Liga Champions warna hijau itu, yang cincau itu. Conference League ya. Jadi West Ham juga ternyata sedang fighting juga. Kita kan ngelihatnya cuma Spurs, Arsenal, terus juga Burnley, Leeds, Liverpool City. Ternyata West Ham sama MU juga bertarung ini. Jangan kita tutup mata juga ke aset West Ham. Iya betul. Banyak sih, banyak opsi pilihan nih. Karena pemain lagi on fire. Jadi gue ngambil Jarrod Bowen. Mantap. Oke. Itu tadi udah kita jelaskan ya untuk strategi transfer kita. Kemudian kita move ke segmen yang kita tunggu-tunggu, Best Bacotin. Nah, di Best Bacotin ini akhirnya kita move on nih dari formasi 352 yang biasa kita pakai. Kita sekarang memakai formasi 442. Nah, dari kiper dulu gue jelasin nih. Guita, kita memilih Guita nih. Yoi. Ini kayak strategi klasik dulu ya. Ancelotti. Iya, Ancelotti ya. Zaman-zaman bola tahun-tahun 2006 udah populer ini 442.
menunjukkan bahwa sepertinya Real Madrid akan menang Liga Champions 4-2. Anjir, apaan hubungannya? Jangan. Oke. Kenapa Guita? Besok Guita itu kan lawan MU ya. Dan gue ngelihat memang belum ada mentalitas di serangan MU ya. Artinya memang masih kesulitan untuk menang. Dan ini Guita walaupun kemarin mengalami sedikit rotasi, tapi gue yakin nih bakal main di partai terakhir ini, di partai puncak. Dan ada kemungkinan Guita bisa melakukan banyak save ya, karena walaupun memang dari serangan MU masih kurang koordinasi, tapi setidaknya dari Ronaldo yang biasa masuk dari bola jarak jauh ya bisa menjadi poin khusus juga untuk Guita ya, menjadi poin save. Dan Crystal Palace masih berpeluang untuk menahan MU di pertandingan terakhir kali ini. Nah, itu tadi dari Guita ya. Sudah gue jelasin. Kemudian kita move ke back-nya, ada 4. Gimana, Rak? Oke. Jadi defender, kita ambil yang tadi gue pengen, double death-nya Liverpool. Jadi di base 11 ini, di sebacotin ini kita sepakat untuk mengambil double death-nya Liverpool. Karena kenapa? Lawan Wolves di Anfield, dan back fixture-nya sebelumnya lawan Wolves di musim ini kan juga Liverpool bisa berhasil clean sheet ya di kandangnya Wolves gitu. Dan ini bisa Liverpool akan mati-matian untuk depth-nya gitu, dan Robertson dan Alexander Arnold juga menjadi opsi penyerangan Liverpool ya. Jadi yang tadi udah kita omongin terus-terusan, Liverpool akan mati-matian mengejar Manchester City tentunya, TAA dan Robertson yang juga mengambil eksekusi mati juga punya kesempatan untuk memberikan assist ataupun mencetak gol gitu. Dan berikutnya itu ada Alonso. Chelsea walaupun sudah mengamankan posisi di peringkat 3, tapi dan lawan Watford yang di home pertandingan terakhir di Stamford Bridge juga Alonso ini lagi on fire banget kan gitu. Lawan Leicester kemarin juga satu-satunya dia yang mencetak gol. Back dia emang lagi formnya juga lagi bagus Alonso. Jadi dan kita sih yakin lawan Watford ini akan clean sheet gitu, walaupun emang Chelsea kelihatan agak sedikit lagi rapuh di belakang ya, tapi memang kegolan-kegolannya itu hanya akibat dari error-error dari backnya gitu kan. Dan kalau misalkan errornya ini bisa diminimalisir, yakin banget lawan Watford bakal clean sheet gitu. Kemudian terakhir backnya Tottenham, Sessegnon lawan Norwich, walaupun away ke Norwich, tapi Norwich ini kan sudah dipastikan degradasi. Kemungkinan Norwich juga tidak akan ya, fighting spiritnya juga tidak akan terlalu fight, dan kita tahu Puki yang sempat meledak di akhir-akhir ini agak sedikit kembali ke setelan pabriknya. Jadi yakin banget Tottenham bisa clean sheet. Dan kalau misalkan nonton Tottenham ya, Sessegnon ini juga senang banget masuk di dalam kotak penalti. Jadi kalau misalkan Spurs lagi nyerang di bagian kanan, Sessegnon ini dia akan lebih ke tengah di kotak penalti gitu. Jadi dia punya peluang untuk shooting dari dalam kotak penalti untuk mencetak gol. Kalau dari Sessegnon. Lanjut midfielder. Baik, mana Bang? Nah, untuk midfielder kita ada 4 pemain ya. Ketiadaan Salah kita gantikan dengan Sadio Mane. Memang sih opsinya pilihan antara KDB atau Mane, cuman dari debat yang agak ketat nih segala macam kita memutuskan untuk Mane kita ambil. Kenapa? Karena dia fit dan dapat restnya. Besok Liverpool bakal mati-matian nyetak gol sebanyak-banyaknya di kandang di Anfield juga, dan momentumnya lagi bagus, sedang top form juga Liverpool, dan Mane bakal jadi nomor 9 lagi gitu. Terus selanjutnya ada Son. Nah ini nih perebutan top skor juga, dan ketika besok Spurs dapat penalti, yang nendang kira-kira siapa Mi? Son. Per top skor itu, dan besok yang udah pasti degradasi, cuman ya kita melihat mungkin mereka bakal nating tulus, cuman harusnya Spurs bisa menang mudah lah gitu. Dan selanjutnya ada Saka ini dia di perebutan zona Champions ya dengan Spurs besok di kandang, harusnya
bisa mati-matian juga, dan Saka ini megang penalti besok lawan Everton. Kalau Lampard berani bereksperimen menurunkan pemain cadangannya, karena kemarin Richarlison udah main terus kan. Dominic Calvert-Lewin juga harusnya dimainin cadangannya karena udah posisi aman lah, udah nothing tulus. Arsenal bisa ngejar ini nih gitu, dan kesempatannya Saka untuk comeback lagi ke formanya sebelum yang jelek-jelek ini. Terus setelah itu ngambil Mason Mount. Tuchel sebenarnya ngasih dari wawancara ngasih kisi-kisi lah bakal ada rotasi segala macam. Cuman Mason Mount kemarin kan istirahat, yang dimainin Ziyech dan Pulisic, harusnya Mason Mount bisa start. Nggak tahu di depannya, awalnya kita juga ngira bakal ngambil Lukaku sih, cuman wawancara terakhirnya Tuchel dan Havertz sudah fit lagi, kita ngambil dulu Mason Mount. Jadi pemain Son, Saka. Oke. Mantap, udah cukup jelas tadi dari Bayu untuk pilihan pemain tengah ya. Ada 4 yang sudah dijelaskan. Kemudian next ke posisi striker ya. Nah, di sini kita memilih 2 ya. Ada Vardy yang mulai menemukan feelingnya juga nih menjelang akhir-akhir game week. Karena kemarin berhasil mencetak gol juga. Kalau nggak salah kemarin kapten lu si Vardy ya, Bay? Iya, kapten gue Vardy. Nah, mungkin sedikit orang doang kayaknya yang kaptenin Vardy kemarin kalau menurut gue ya. Dan memang penampilan kemarin bisa dijadikan penyemangat lah di pertandingan terakhir ini melawan Soton. Yang gue lihat memang Soton masih ada celah lagi nih buat Vardy untuk menciptakan gol buat Leicester. Oke, dan yang terakhir ada Jesus, partai puncak melawan Aston Villa ya. Nah, agak sayang sekali kalau kita melewatkan aset City di depan ya, Gabjes ya. Apalagi sebelumnya sempat mencetak 4 gol ya kalau nggak salah ya, lawan Watford atau apa gitu. Dan gue lihat memang Jesus akan dimasukkan ke starting line up City karena City akan mengincar gol cepat dari Aston Villa. Karena kalau gua ngelihat nih Aston Villa kalau lawan klub-klub gede malah untuk pertahanannya itu kuat gitu. Jadi mungkin si Pep bakal mengerahkan Jesus di babak pertama dan mengejar gol cepat gitu. Oke, itu aja sih dari gua. Kemudian kapten gimana nih? Tadi kapten pilihan si Raka juga kayaknya. Oh, dari kita bertiga. Kalau gua Son sih. Raka Son. Lu apa, Mi? Gua juga punya Son. Jadi kemungkinan besar Son. Son atau KDB? Lu kapten siapa? Son. Kapten siapa? Son. Nah, Bay, gua kapten antara Arnold atau Mane. Kayaknya sih berat di Mane sih. Waduh, betul banget. Tapi ini ada kabar baru, Tottenham lagi ada keracunan massal. Iya, katanya keracunan makanan apa gimana ya? Keracunan makanan massal. Iya, bisa jadi kayaknya. Ini agak-agak tricky juga nih kalau si Harry Kane, kabarnya kan Harry Kane yang paling parah. Kalau Harry Kane nggak main, Sonnya peluangnya gimana gitu? Itu diare ya? Iya, dia kayak temen gue waktu kuliah, diare mulu kalau ikan kumpul. Siapa tuh? Sialan lu. Oke. Nah, ini mohon maaf dulu. Misalkan ini apa nih? Musim ini nih kita penutupan. Penutupan. Oh iya. Terakhir ya. Iya, ini musim terakhir di game week 38 ya. Mohon maaf dari kita, musim ini kita udah nemenin, entah dari kata-kata yang salah, juga perlakuan yang salah juga. Untuk musim depan kita belum tahu lagi bakal bertemu atau enggak, kita masih diskusi juga segala macam. Dan kemungkinan ada space terakhir ya. Ya. Kita teman-teman nantikan ya. Terima kasih sudah menemani kita 1 tahun ini, nggak nyangka selama setahun. Iya. Musim yang panjang sih menurut gua sih, karena kita disibukkan juga sama tugas masing-masing ya. Artinya ada kesibukan di luar tapi masih bisa memberikan
informasi menarik lah buat kalian para bacoters gitu. Iya. Yaudah. Oke. Oh, jangan lupa satu lagi, gue mau ngingetin untuk Liga Bacotin kita akan tetap ngasih hadiah ya untuk juara 1 ya. Oh iya jelas. Jadi tetap semangat yang lagi memperebutkan tahta juara karena ini adalah partai puncak. Jangan salah pilih kapten dan tetap konsen untuk menyusun starting 11 kalian di FPL. Gitu Ada aja. 10 poin nih. Oh, kesempatan ngeri, kita ngeri. dua tim Itu ini cuma riskan 10 banget poin. itu, riskan. Oke, Seru ini. cukup sampai di sini. Semoga musim depan kita bertemu Musim lagi. depan. Dan gue lebih semangat, mudah-mudahan Ten Hag bisa membawa MU ke jalur yang sebenarnya. Oke, sampai jumpa dan dadah. Dah.